Legend of the Great Sage, Chapter 1481. Li Qingshan menambah panasnya suasana, dulu saya punya rekan kultivasi ganda. Situasinya sangat mirip dengan Anda. Dia meminjam kekuatan Ruins End untuk berkultivasi dan hampir mengalami serangan balik karenanya. Pada akhirnya, melalui kultivasi ganda dengan saya, dia berhasil mengendalikan kekuatan Ruins End dan menginjakkan kaki di puncak kehidupan. Tidak ada sedikit pun kebohongan dalam ucapannya, tetapi ada beberapa ketidakakuratan. Misalnya, dia bisa membantu Gong Yuan menekan kekuatan Ruins End karena metode penekanan laut milik penyuruh. Keduanya adalah mitra alami. Meskipun kura-kura hitam setengahnya kura-kura, ia mungkin tidak sama dengan kura-kura roh. Adapun apakah teknik kultivasi ganda dari sekolah seks dan kekuatan itu efektif atau tidak, dan seberapa efektifnya, dia tidak tahu. Belum lama ini, ia menggunakan teknik sekolah kitab suci untuk mempersembahkan korban kepada alam kebebasan dan hampir gagal beberapa kali. Cao Tianjiao mengejeknya terus-menerus, kamu punya pasangan kultivasi ganda sebelumnya. Hehe, Li Qingshan bagaikan iblis yang menggoda gadis setia. Dengan kebencian yang mendalam, dia menyerang sekali lagi, dengan wilayahmu, kamu pasti akan menarik kesengsaraan surgawi ke-6 begitu kultivasimu meningkat. Bahkan jika kamu tidak dapat mengatasinya pada akhirnya, itu akan lebih baik daripada mati di sini dengan sedih. Cao Tianjiao merenung sejenak sebelum tiba-tiba mengayunkan tangannya seperti sedang mengayunkan pedang. Baiklah, kali ini aku percaya padamu. Kakak senior, kapankah aku pernah mengecewakanmu? Di kota awan hitam, di bawah menara batu abu-abu, senyum polos namun jahat muncul di wajah Li Qingshan. Dia seperti anak kecil yang berhasil menipu orang dewasa dan berhasil melakukan lelucon. Apa yang harus saya lakukan? Dengarkan saja instruksiku. Pertama, tenangkan pikiran Anda. Tentu saja, ada juga yang lainnya. Cao Tianjiao tiba-tiba merasa agak malu. Dalam telur iblis kekacauan ini, tekadnya sudah goyah sejak lama. Namun, dia bukanlah orang yang pelin-pelan. Karena dia sudah memutuskan, dia tidak ragu sama sekali. Dia menuruti perintahnya dengan patuh. Pada saat itu, hawa dingin merambati kulitnya. Dari wajah hingga leher, dada hingga perutnya, dengan rakus ia melewati setiap inci kulitnya, membuatnya merinding. Dia menegang dan menutup matanya. Dua awan merah muncul di pipinya. Tanpa sadar, dia menggigit bibirnya dan berpura-pura tidak peduli. Namun, dia mendesah dalam hatinya, bagaimana aku bisa jatuh ke dalam situasi seperti ini? Apakah benar-benar giliranku yang tidak beruntung? Sialan. Li Qingshan telah berhasil berganti dari pakaian luar menjadi pakaian dalam. Terlebih lagi, di bawah kerjasamanya yang patuh. Seketika, dia merasakan kenikmatan membalas dendam yang besar. Sambil menyalakan lebih banyak api, dia dengan sembrono melanggarnya. Kemerahan di wajah Cao Tianjiao semakin dalam, dan dia berkata dengan penuh kebencian, bocah, apakah kamu sudah puas sekarang? Tidak, masih jauh dari itu. Kakak senior, tolong rileks sedikit, buka pikiranmu. Dia tidak lagi puas hanya dengan menjadi sepotong kue. Jika aku menjadi iblis, aku pasti akan membunuhmu. Suaranya bergetar, ancamannya nampaknya tidak ada gunanya, maka ia pun membuka hatinya sepenuhnya sebagaimana diperintahkan. Pikirannya sudah terbuka, jadi roh Yin Li Qingshan segera menyerbunya. Dia tersenyum, sesuai keinginanmu. Matanya berkaca-kaca, bahkan sensasi di tubuhnya pun lenyap. Segala sesuatu tentang tubuhnya tiba-tiba terbuka. Di hadapannya, Dabai tidak lagi menyimpan rahasia apapun. Ini jauh lebih kuat daripada invasi tubuhnya. Belum lama ini, dia juga memintanya untuk menggunakan alam ilusi untuk menunjukkan padanya situasi di Cold Blood Pass. Akan tetapi, itu sama saja dengan dia menyebarkan kebohongan kepadanya dari luar tembok, dan dia bisa mengusirnya kapan saja. Namun sekarang dia masuk secara terbuka melalui gerbang utama. Dia telah memasuki ruangan, dan bahkan membalikkan meja. Mari kita mulai. Suara Li Qingshan kedengaran di samping telinganya, namun juga seakan datang dari lubuk hatinya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, pemandangan di depan matanya berubah. Lintasan yang dingin, medan perang yang kejam, dan kepingan salju berwarna-warni semuanya lenyap. Sebuah sungai kecil mengalir di depan matanya, berkilauan di bawah terik matahari. Anginnya hangat, dan pohon-pohon willow-nya lembut. Saat itu bulan Maret, waktu yang paling menyenangkan sepanjang tahun. Lingkungan sekitarnya kosong dan sunyi. Hanya ada beberapa burung yang berkicau. Dia perlahan-lahan melepas sepatunya dan merendam kakinya di air sungai yang jernih. Beberapa ikan kecil berenang di sekitarnya, dan dia begitu nyaman hingga melupakan semua hal lainnya. Keajaiban, suara lembut terdengar di belakangnya. Tiba-tiba dia berbalik dan melihat pacarnya yang tampan menyingkirkan pohon willow dan berjalan ke arahnya. Dia buru-buru menarik kakinya, dan air pun beriak, namun dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke belakang. Hati-hati, sebuah tangan besar mencengkeram pinggangnya, dan tatapan mereka bertemu. Napas mereka saling bertautan, dan mereka berdua mabuk. Tangan besar lainnya menangkapnya, dan dia merasakan sensasi kesemutan dari kakinya sampai ke dasar hatinya. Dia mengerang pelan, lalu terjatuh ke rumput di tepi sungai, di mana dia menyatu dengan angin musim semi dan aliran air. Li Qingshan mulai memahami metode kultivasi ganda. Sekte kekuatan seksual, bukanlah sekte yang tidak lazim. Sebaliknya, sekte ini adalah sekte utama dari sekte-sekte sesat, dan kitab suci sekte ini bahkan melampaui sekte kitab suci, dan sekte Merkurius. Sekte kekuatan seksual tidak menyembah dewa surgawi alam kebebasan, melainkan Linga. Yang disebut Linga sebenarnya adalah penguasa surgawi alam kebebasan. Ia melambangkan reproduksi, dan mengandung kekuatan penciptaan dan kelahiran kembali. Di mata orang-orang beriman awam, ini merupakan gambaran yang paling penting dari Tuhan surgawi alam kebebasan.
Adapun penampakan melambaikan 6 lengan, membuka mata ketiga, dan menyemburkan api penghancur dunia, itu merupakan keadaan istimewa yang hanya sedikit sekali penganutnya. Bagaimanapun, reproduksi adalah norma, dan itulah yang ingin dilihat semua makhluk hidup. Akan tetapi, kehancuran dan kebinasaan besar itu pasti hanya berlangsung singkat dan mengerikan. Para dewa ingin agar umatnya merasa kagum, tetapi bagaimanapun juga, rasa hormat adalah yang utama. Li Qingshan benar-benar fokus untuk memahami metode kultivasi ganda dari aliran kekuatan dan alam. Faktanya, bahkan mimpi basah adalah hal sekunder. Hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang iseng adalah keseriusan. Terlebih lagi, dia harus serius. Roh yang milik Cao Tianjiao terlalu kuat, dan kekuatannya 10 kali atau bahkan 100 kali lipat dari roh yin miliknya. Terlebih lagi, roh jahatnya sangat kuat. Jika dia tidak dapat memasuki kondisi kultivasi ganda yang sempurna sesegera mungkin, bahkan jika dia bersedia bekerja sama dan membuka pikirannya, roh yin-nya akan segera terkoyak. Jika dia melawan sedikit saja, roh yin-nya akan langsung hancur. Dalam waktu sesingkat itu, sebagian roh yin-nya telah terkuras, dan dia baru saja membuka kancing bajunya dalam ilusi. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa bersenang-senang? Sebelum dia bisa berbuat apa-apa, yin spiritnya telah habis, yang bahkan lebih parah daripada impotensi. Leluconnya telah gagal dan menjadi pukulan berat. Namun, dia perlahan-lahan memahami sesuatu. Kalau begitu, proses kultivasiku terhadap kitab kebebasan surgawi tampaknya agak tidak normal. Reproduksi dan penghancuran, penciptaan dan penghancuran, selalu merupakan dua sisi mata uang yang sama, luar dan dalam. Namun, secara umum, ada urutan di antara keduanya, yaitu penciptaan sebelum kehancuran, dan reproduksi sebelum kehancuran. Khususnya bagi semua makhluk hidup, yang pertama tidak hanya lebih penting, tetapi juga lebih mudah dipahami. Namun, dia telah memulai dengan kehancuran yang besar dan kehancuran yang besar, dan dia dengan cepat memahami keterampilan tertinggi dari jalan kebebasan, kekuatan tempur yang paling kuat, api penghancur dunia. Chapter 1482. Menurut metode kultivasinya, kitab kebebasan surgawi bukanlah metode kultivasi sama sekali. Orang biasa tidak akan pernah bisa memahami semangat kehancuran besar dan kehancuran besar. Dia pertama kali memasuki Demon War Statuary melalui Demon Suppression Statuary, lalu memperoleh metode kultivasi yang lahir di akhir dunia seperti Extreme Monarch's Record of World Destruction. Ini sudah merupakan kebetulan yang sangat menguntungkan. Selama proses ini, dia secara pribadi menyaksikan kehancuran sebuah dunia sebelum secara pribadi menghancurkan 9 provinsi dan bahkan sebuah dunia. Hanya dengan cara ini seseorang dapat memahami makna kehancuran besar dan kehancuran besar. Ketika seseorang mulai mengolah kitab suci tanpa batas, seseorang secara alami akan berjalan di jalan ini sampai seseorang memahami api ilahi pemusnahan. Untuk saat ini, seseorang tidak dapat melihat batas atas kekuatan penghancur dari gerakan yang sangat mendominasi seperti itu. Hal ini dikarenakan ia memang selalu berada di bawah tekanan yang besar untuk bisa bertahan hidup, maka tidaklah aneh jika ia menapaki jalan tersebut. Namun, para kultivator biasa, bahkan jika mereka memiliki bakat hebat dan makhluk surgawi yang bereinkarnasi, tidak akan pernah menghancurkan seluruh dunia demi kultivasi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah merangkak dengan patuh. Misalnya, mereka dapat menemukan seorang gadis untuk kultivasi ganda dan merasakan nikmatnya reproduksi serta keharmonisan hidup yang luar biasa. Ini adalah metode kultivasi yang paling normal, tetapi dia telah membalikkan semuanya. Begitu. Jadi selama ini aku melakukan yang sebaliknya. Li Qingshan menyadari sesuatu dan tertawa terbahak-bahak. Dalam ilusi itu, Cao Tianjiao yang setengah telanjang hanya melihat kekasihnya tersenyum bahagia. Ia menggerutu, apa yang kau tertawakan? Li Qingshan hanya tersenyum. Sepertiga jiwa yin-nya telah terkikis. Ilusi itu sudah hampir hancur. Dia memperkuat transformasi penyuruh dengan segenap kekuatannya dan menyimpulkan kemungkinan lain atas eksistensi kitab kebebasan surgawi. Tidak heran jiwaku yang baru lahir menjadi liar saat aku mengalami kesengsaraan surgawi keempat, bertekad menghancurkan dirinya sendiri. Jika itu adalah kultivator biasa, jiwanya yang baru lahir akan tamat. Bagaimana aku bisa berkultivasi? Tidak mungkin kura-kura tua itu memahami kitab kebebasan surgawi untuk menyakiti muridnya sendiri. Pasti ada jalan yang lebih mudah. Siklus vitalitas yang saya pahami dari transformasi kilin kebetulan mampu mengendalikan semangat yin yang mengamuk. Sepertinya itu bukan suatu kebetulan. Dari reproduksi hingga penghancuran, dari penciptaan hingga kehancuran, itulah jalur kultivasi yang paling normal untuk kitab kebebasan surgawi. Ini adalah hasil dari menjadi subjek uji coba untuk teknik kultivasi baru. Tidak ada seorang pun yang bisa ditelusuri lebih jauh. Namun, belum terlambat untuk bangun sekarang. Itu pun sudah tepat. Jalan ini terlalu sederhana baginya. Dia secara pribadi telah menciptakan dunia 5 benua, yang bahkan lebih besar dari dunia 9 wilayah, dan telah memahami makna sebenarnya dari keabadian dalam metode panjang umur kilin. Yang terpenting, ia memiliki keinginan kuat untuk bereproduksi. Kalau tidak, ia tidak akan mati pada saat kritis seperti itu. Dia harus menipu Cao Tianjiao. Jauh lebih mudah untuk memahami reproduksi dan penciptaan daripada kehancuran dan penghancuran. Mata Cao Tianjiao tertutup rapat. 7 rasi bintang dalam roh yang bersinar, dan ilusinya akan segera runtuh. Dia mengerutkan kening, samar-samar merasa bahwa kekasihnya agak familiar. Itu bahkan sedikit menyebalkan. Tepat saat dia hendak terbangun dari mimpinya, kesimpulan kura-kura roh telah lengkap. Li Qingshan tiba-tiba membungkuk dan mencium bibir merahnya yang sehalus mawar. Dia tiba-tiba membalikkan kitab kebebasan surgawi, dan roh yin-nya, yang awalnya penuh dengan kehancuran dan keinginan untuk menghancurkan, tiba-tiba berubah penampilannya.
Di akhir kehancuran dan kehancuran, vitalitas tumbuh subur. Seolah-olah rumput hijau telah tumbuh di tanah yang telah terbakar oleh api, dan itu adalah kerusuhan warna. Dia menatap Cao Tianjiao dengan mata penuh cinta dan kelembutan, bagaikan sungai yang mengalir membelah bumi. Itu memberi makan makhluk-makhluk di sepanjang pantai. Dia merasa bahwa kekasihnya tiba-tiba menjadi sangat menawan, dan pikirannya menjadi semakin mabuk. Perasaan akrab itu tidak hilang, malah menjadi 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat lebih dalam, membuatnya yakin bahwa reuni kali ini sudah ditakdirkan di kehidupan mereka sebelumnya. Metode kultivasi ganda mulai bekerja, dan roh yin-nya tidak lagi terkikis oleh roh yang-nya. Sebaliknya, roh yin-nya sedikit ternutrisi, dan ilusinya segera stabil. Putra surgawi, dia menanggalkan pakaian terakhirnya, dan ekspresinya serius dan hampir saleh, seolah-olah itu bukan lagi lelucon. Dia pun menatapnya sambil tersenyum. Tubuhnya bersinar redup di bawah sinar matahari musim semi, bagaikan seorang dewi. Dia mengulurkan tangan dan memeluknya. Dengan erangan, mereka akhirnya menjadi satu. Itu seperti pasangan pertama di dunia, melepaskan hasrat paling primitif mereka untuk cinta. Roh yin dan roh yang saling bertautan, menyatu sempurna menjadi satu. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa Li Qingshan laki-laki adalah roh yin, sementara Cao Tianjiao perempuan adalah roh yang. Yin yang ekstrim melahirkan yang, dan yang ekstrim melahirkan yin. Siklus yin dan yang saling menekan dan melengkapi. Seperti yang diharapkan, mereka telah mencapai keharmonisan hidup yang luar biasa. Mimpi itu tampaknya tidak akan pernah berakhir. Dia hanya merasa sangat bahagia. Bahkan jika itu semua hanya ilusi setelah dia bangun, bahkan jika mereka dipisahkan oleh hidup dan mati, bahkan jika mereka menjadi musuh, selama dia bahagia, itu sudah cukup. Di bawah menara batu abu-abu, ekor kera hitam muncul di belakang Li Qingshan. Jijijijiji. Dengan ledakan, transformasi iblis kera berhasil menembus lapisan kelima. Dunia miniatur meluas dan mengalami perubahan kualitatif, menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Banyak transformasi ilahi dan iblis yang telah ditekan semuanya kembali ke alam asalnya. Lapisan kelima iblis lembu, lapisan kelima iblis harimau, lapisan kelima phoenix, lapisan kelima dari kura-kura roh. Gelombang kekuatan melonjak, baik yang lama maupun yang baru, melonjak dalam dunia miniatur. Dalam pertempuran sengit antara para dewa dan iblis, keseimbangan baru berhasil dicapai, tetapi keseimbangan itu rusak lagi, hingga terbentuklah struktur yang stabil, dan seluruh kekuatan mulai terkumpul. Basis kultivasinya terus meroket. Jiji, Li Qingshan melompat dan melakukan salto. Setiap kali basis kultivasinya meroket, ia melakukan salto, sehingga totalnya 321 salto. Di tengah kegembiraannya, ia tidak melupakan penyumbang besarnya, Cao Tianjiao. Mimpi itu terus berubah, dan mereka terus bertemu di tempat-tempat baru, dengan identitas baru, saling mengenal, saling mencintai, dan berhubungan seks. Dia benar-benar lupa akan penampilan aslinya. Dia menguasai mimpinya, menggunakan yin untuk yang, menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan, dan senantiasa membantunya menghilangkan ketajaman roh yang berlebihan. Dia membuat kekuatan yang awalnya murni menjadi lebih murni, dan tidak lagi dingin, kejam, dan sulit dikendalikan. Itulah yang telah dijanjikannya, dan kini dia telah melakukannya. Dengan menyerap kekuatan roh yang, dan juga nutrisi dari telur iblis yang kacau, dasar kultivasi roh yin-nya juga terus berkembang, dan dia telah melihat sekilas alam roh yang. Jika dia mau, dia bisa menyeretnya lebih dalam ke dalam mimpi, dan lebih jauh lagi meningkatkan dasar kultivasinya. Jalan kultivasi ganda tidak dapat dipisahkan dari dua kata, mencabut yin memelihara yang, dan mencabut yang memelihara yin. Akan tetapi, ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia membuat mimpi itu semakin samar dan samar, semakin dekat dengan kenyataan, hingga mimpi itu tidak dapat lagi diredupkan, dan ia kembali ke tepi pohon willow. Dia mengingat semua hal tentang dirinya, dan ekspresinya menjadi kosong sesaat. Dalam waktu yang singkat ini, dia telah mengalami banyak sekali kehidupan, dan mengalami kebahagiaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Termasuk wajah Li Qingshan, tidak bisa lebih familiar lagi. Dalam mimpi itu, mereka masih melihat satu sama lain dengan ketulusan, dan mereka terjerat bersama. Kamu, ekspresi Cao Tianjiao berubah. Malu, marah, benci, bingung, dan sedikit enggan. Kakak senior, chapter 1483. Siapa tahu, dia harus melakukan apa saja jika dia ingin berakting. Ekspresi Li Qingshan tidak menentu. Kakak senior, apakah kamu tahu? Aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali melihatmu. Dulu aku pernah punya seorang wanita yang ingin kunikahi. Dia tidak sekuat dan secantik dirimu. Dia bahkan tidak secantik dirimu. Namun pada akhirnya, aku mengecewakannya. Entah mengapa Cao Tianjiao merasa sedikit masam. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jadi, apakah aku penggantinya? Tentu saja tidak. Aku tidak menginginkan pengganti, dan aku tidak ingin mengecewakan siapapun. Wajah Li Qingshan tampak kesepian. Jadi, meskipun aku jatuh cinta padanya, aku tidak ingin dekat dengannya. Namun, aku tidak tahan dipandang rendah oleh wanita yang kucintai. Jadi, aku harus bertarung denganmu. Tolong jangan salahkan aku. Cao Tianjiao mencengkeram lehernya dan mengangkat alisnya. Apakah menurutmu aku akan percaya omong kosongmu? Kemudian dia melepaskannya dengan putus asa. Kita toh akan mati juga. Kau memanfaatkan kami tanpa alasan. Sekalipun saya telah ditipu oleh Anda, jangan bicara omong kosong di sini. Betapa tidak tahu malunya kamu memanfaatkan aku dan masih berpura-pura tidak bersalah. Li Qingshan tersenyum cerah. Ya, tampaknya masih ada sedikit kekurangan. Aku masih kekurangan sumber daya yang cukup. Bagaimanapun juga, aku harus melewati batas antara manusia dan keabadian.
Dia mentransfer semua kekuatan yang terkumpul dalam roh yin-nya ke dalam roh yang-nya. Memanen yin untuk mengisi yang dan memanen yang untuk mengisi yin adalah tema abadi dari jalan kultivasi ganda. Akan tetapi, jalan ini seringkali disertai dengan paksaan, tipu daya, dan godaan. Jalan ini pasti akan menuntun pada kebencian dan dosa. Mereka yang ingin mengambil jalan pintas seringkali jatuh ke jurang, sehingga jalan ini dianggap sebagai jalan yang jahat. Hanya ada satu pengecualian, yaitu ketika satu pihak mengorbankan dirinya tanpa syarat dan dengan sukarela menyerahkan hidup dan kekuasaannya kepada pihak lain. Sama seperti saat ini, hati Cao Tianjiao bergetar. Dia tidak dapat mempercayainya. Apa yang akan kamu lakukan? Li Qingshan tersenyum. Penuhi janjiku. Kekuatan roh yin-nya cepat terkuras habis. Sosoknya perlahan-lahan menjadi kabur. Pemandangan musim semi di tepi pohon willow menjadi ilusi. Mimpi itu mulai runtuh. Pada saat ini, roh yin-nya mengandung kekuatan kelahiran kembali. Cao Tianjiao merasakan sakit di hatinya, dan dia berkata dengan marah, "Aku, Cao Tianjiao, tidak butuh belas kasihanmu." Dia mencoba menolak kekuatan Li Qingshan, tetapi tidak berhasil. Dia tidak lagi mampu mengendalikan mimpinya ini. Saya tidak menyedihkan. Jika hanya satu di antara kita yang bisa selamat, aku harap itu kamu. Li Qingshan tersenyum dan mengulurkan tangannya yang tembus pandang, membelai lembut wajahnya seolah-olah dia sedang bermimpi indah. Tetap hidup. Kamu lupa tentang aku. Cao Tianjiao mengulurkan tangannya, tetapi dia tidak meraih apapun. Alam mimpi itu runtuh total, dan dia kembali ke kekacauan purba. Kekuatan baru mengalir dalam tubuhnya, tetapi dia merasakan sakit di hatinya. Mimpi demi mimpi bergema dalam benaknya. Qingshan, dengan suara keras, yin dan yang menyatu dan roh primordial pun dimurnikan. Formasi 7 rasi bintang berubah menjadi bentuk ular kura-kura, memancarkan cahaya yang luar biasa, menerangi dao besar kura-kura hitam yang sebenarnya. Ia terbang di atas jurang tak berujung, langsung mencapai alam abadi manusia. Dao manusia dan dao abadi akan dipisahkan di sana. Itulah kelahiran kembali yang telah lama dinantikannya. Namun, dia berdiri di sana dengan linglung. Dia telah mengalami pertempuran dan melihat hidup dan mati, tetapi sekarang dia tiba-tiba mengerti apa artinya dipisahkan oleh hidup dan mati. Ledakan, tiba-tiba terdengar suara guntur yang mengguncang telur iblis kekacauan, seolah mendesaknya. Dia menekan dadanya, dan jantungnya berdetak seakan-akan dia telah terlahir kembali. Dia kehilangan banyak niat membunuh, dan memperoleh sedikit kelembutan. Dia menenangkan dirinya lagi, dan tatapan matanya kembali penuh tekad. Dia melangkah ke Dao Agung, menghadapi kesengsaraan surgawi. Aku akan bertahan hidup, tapi aku tidak akan pernah melupakanmu. Puff, hahaha. Di bawah menara batu abu-abu, Li Qingshan memeluk perutnya dan berguling-guling di tanah sambil tertawa. Air matanya pun tertahan. Setelah leluconnya berhasil, ia tentu saja tertawa sepuasnya. Cao Tianjiao, oh Cao Tianjiao, betapapun liciknya dirimu, kau telah meminum air pencuci kakiku. Kemampuan aktingku sudah teruji sejak lama, jangan sebut-sebut lagi. Hahaha. Petik 2. Qingshan, N kecil mendengar suara itu dan turun dari atas. Dia turun dari lantai atas dengan ekspresi aneh di wajahnya. Apa yang terjadi? Biarkan aku memberitahu Anda. Akibatnya, Li Qingshan menceritakan semua yang telah terjadi, seperti bagaimana dia akan disergap jika dia menyusup ke jalur darah dingin. Namun, dia tidak menyebutkan bagaimana dia akan menipu Cao Tianjiao. Bagaimanapun, itu adalah masalah hidup dan mati, dan dia telah mengajukan diri untuk melakukannya. Adapun bagian tentang kultivasi ganda, itu tidak cocok untuk anak-anak, jadi dia menghilangkan banyak bagiannya. Pengakuan cinta di akhir cerita sungguh layak untuk dituliskan dalam sebuah buku. Kamu pasti berhasil menipunya. N kecil hanya perlu melihat ekspresinya untuk menebak sebagian besarnya. Tidak, saya pada dasarnya seorang Casanova, mengorbankan diri untuk membantunya. Apa kau serius? N kecil melengkungkan bibirnya. Tidak, jiwa yinku tidak dapat diselamatkan lagi, dan aku telah mengerti cara berkultivasi, jadi sebaiknya aku membantunya. Tapi saya tidak yakin dia akan selamat. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Belum lagi dia belum mengalami kesengsaraan surga kelima, bahkan jika dia berhasil, dia tidak akan mampu menghancurkan formasi iblis benteng 12 yang mengerikan. Siapa yang tahu seberapa dalam air di dalamnya? Lalu, apakah kamu berharap dia bisa selamat? N, sehari sebagai suami istri berarti 100 hari penuh cinta. Bagaimana mungkin itu hanya sehari di antara mereka? Mereka masih memiliki perasaan. Mungkin dia ingin melihat ekspresinya saat itu, atau mungkin dia benar-benar ingin dia hidup. Siapa tahu? Jika kau berbohong padanya, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Li Qingshan menggigil. Dia sudah sangat sulit dihadapi ketika dia menjadi kaisar manusia, jika dia menjadi manusia abadi. Haha, 6 kesengsaraan surga, alam abadi manusia, bagaimana bisa begitu mudah untuk dilewati? Dia mungkin tersambar petir sampai mati, atau dirasuki setan, atau dibunuh oleh formasi iblis benteng 12 yang mengerikan. Di Cold Blood Pass, langit berubah warna, guntur bergemuruh, dan salju beterbangan. Ekspresi Yingze berubah, 6 kesengsaraan surga. Kaisar iblis lainnya juga bergegas kembali. Dia menarik 6 kesengsaraan surga. Bagaimana mungkin? Petik 2. Mereka semua terjebak di wilayah yang sama, jadi mereka tahu persis betapa sulitnya melewatinya. Masalahnya bukan lagi apakah mereka bisa melewati kesengsaraan itu dengan sukses, tetapi apakah mereka bisa menerobos kemacetan dan menarik kesengsaraan surga. Kaisar iblis memperoleh keilahian satu langkah lebih jauh, melangkah ke alam demigod, dan mereka dapat disebut dewa jahat. Sejak saat itu, mereka akan berdiri di atas miliaran manusia iblis, hanya di bawah 12 dewa iblis.
Bahkan Dewa Iblis akan mencoba untuk menarik mereka. Di wilayah iblis yang kacau dan kejam seperti itu, mereka akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Ini adalah wilayah yang diimpikan semua Kaisar Iblis. Cao Tianjiao berada di wilayah iblis, dan dia bahkan terjebak dalam formasi iblis 12 benteng yang tak terduga, namun dia benar-benar dapat menarik kesengsaraan surga. Itu benar-benar mengejutkan semua orang. Dia mungkin mengumpulkan pil Essence Soul. Dia terburu-buru, dia pasti tidak akan berhasil. Jika dia memberikan pil jiwa esensi itu kepadaku, kau tidak akan cukup berani untuk menelannya bahkan jika aku memberikannya kepadamu. Wajah Yingze menjadi pucat, dan dia berteriak dengan marah, hentikan omong kosongmu, aktifkan formasi dan bunuh dia segera. Chapter 1484. Petir menyambar di tengah awan-awan jahat yang bergejolak, semakin terang dan keras. Kekuatan surgawi yang agung menerobos semua rintangan dan jatuh dari 9 surga. Kedua belas kaisar iblis berdiri di pilar totem lagi, wajah mereka serius. Mereka tidak lagi sesantai saat menyergap Cao Tianjiao. Jika dia tersedot ke dalam kesengsaraan surgawi, hidupnya akan berada dalam bahaya. Mengaktifkan hati iblis, ki iblis melonjak saat dia melantunkan mantra, memuji pencapaian hebat dari 12 dewa iblis. Kekuatan formasi iblis 12 benteng yang menakutkan dilepaskan sepenuhnya. Penghancur kekacauan, Yingze tiba-tiba menghentakkan kakinya dan menunjuk ke tengah formasi. Telur iblis kekacauan tiba-tiba menyusut, seolah ingin menghancurkan Cao Tianjiao di dalamnya. Suara guntur semakin dekat dan dekat, seolah-olah menggelegar di atas kepalanya. Dia tidak sabar dan menghentakkan kakinya berulang kali sambil berteriak, mati, 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 mati. Telur iblis kekacauan terus menyusut, menjadi semakin kecil hingga ukurannya hanya sebesar tangki air. Namun, itu berisi kekuatan penuh dari 12 Raja Iblis dan 12 benteng formasi iblis langit yang menakutkan. Bahkan gunung pun akan hancur. Pergi ke neraka, wajah Yingze menunjukkan sedikit kelegaan. Tiba-tiba sebuah bilah pedang menembus telur iblis kekacauan, dan suara Cao Tianjiao terdengar dari dalam, guntur. Puluhan ribu petir turun dari langit. Cahaya yang menyala-nyala menerangi seluruh ngarai dan ekspresi ke-12 penguasa iblis berubah drastis. Gunung Guan runtuh, bumi berguncang, dan pilar totem bergetar. Para kaisar iblis tidak bisa diam saja dan menatap Yingze. Sekalipun 12 kaisar iblis menggabungkan kekuatan dan mengandalkan formasi iblis 12 benteng yang mengerikan, mereka tidak akan mampu melawan kekuatan surgawi yang cemerlang ini. Kekuatan manusia ada batasnya, tetapi kekuasaan surga tidak terbatas. Puluhan ribu petir terkumpul di ujung pedang dan mengalir di sepanjang bilahnya. Jauh di dalam telur iblis kekacauan. Merusak. Dengan lambaian pedangnya, kilat menyambar. Cao Tianjiao keluar dari telur iblis kekacauan primal dan melompat keluar, tampak gagah seperti dewa. Tebasan lainnya, dia menerobos formasi dan melawan cahaya, seperti seekor ikan yang berubah menjadi seekor naga. Para kaisar iblis menatap sosoknya yang berseri-seri dan sejenak kehilangan kata-kata. Dia sudah memiliki sikap seperti peri manusia. Begitu dia berhasil melewati ujian ini, bahkan kaisar iblis seperti mereka pun akan tunduk kepadanya. Tu Wancheng menggigil. Kalau saja dia menjadi manusia abadi, dia pasti akan mati jika dia menebasnya lagi. Tuan Yingze, Anda benar-benar tidak boleh membiarkan wanita jalang ini melewati kesengsaraannya. Jari-jari Yingze terjerat seperti tali, dan wajahnya sangat terdistorsi. Dia berkata dengan garang, turunkan formasi dan pertahankan kekuatan kita. Para kaisar iblis segera bubar, dan pilar totem tenggelam kembali ke tanah. Tidak peduli apapun formasi iblis 12 benteng yang menakutkan itu, jika dianggap sebagai rintangan oleh kesengsaraan surgawi, ia akan hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Mustahil baginya untuk berhasil, sama sekali mustahil. Yingze bergumam pada dirinya sendiri, seolah menghibur dirinya sendiri, ini adalah wilayah infernal, entah dia sudah melakukan persiapan atau tidak. Bagaimana dia bisa berhasil? Para kaisar iblis tetap diam dan mendongak. Melampaui 6 kesengsaraan surgawi merupakan pemandangan yang sangat langka bagi mereka. Dia mungkin bisa memahami sesuatu dari situ. Akan tetapi, sama seperti Yingze, mereka juga tidak menyangka kalau dia bisa melewati kesengsaraan itu dengan sukses, jadi mereka masih sangat khawatir. Tu Wancheng tak dapat menahan diri untuk berseru, haruskah kita mundur sedikit lagi? Dasar pengecut, Yingze menjadi marah. Bahkan jika dia berhasil, dia pasti akan sangat lemah. Kita masih memiliki formasi iblis benteng 12 milik iblis, kita bisa membunuhnya. Ekspresi ganas melintas di wajah Tu Wancheng. Jika jalang ini benar-benar menjadi manusia abadi, jika pelacur ini benar-benar menjadi manusia abadi, tidak peduli seberapa lemahnya dia, bagaimana formasi bisa menjebaknya. Di sisi lain, Yingze kembali tenang. Dia setenang selembar abu mati. Aku punya caraku sendiri. Cara lain, Tu Wancheng tiba-tiba teringat sesuatu dan segera menundukkan kepalanya. Dia tidak berani berkata apa-apa lagi, dia malah tertawa sinis dalam hatinya, kamu orang tua, biarkan saja jalang ini melewati cobaan ini dengan sukses, baru kamu akan menderita. Di tengah kilatan petir yang tak terbatas, beberapa guntur kesengsaraan beterbangan maju mundur, terus-menerus menyerang Cao Tianjiao. Dia sudah berada di puncak kaisar manusia, dan dengan kekuatan penuh dari roh Yin Li Qingshan, dia bahkan lebih kuat. Dalam serangan balik yang putus asa ini, dia mengaktifkan sepenuhnya kitab surgawi kura-kura hitam. 7 istana bersinar, berubah menjadi kura-kura dan ular, dan kekuatan kura-kura hitam yang tak tertandingi tidak lebih lemah dari petir. Terlebih lagi, kekuatan itu digunakan sesuka hatinya seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, terkumpul di tepi pedang dan menyebar sesuka hatinya, berubah menjadi aura pedang kura-kura hitam, yang bertarung seimbang dengan guntur kesengsaraan. Ini semua berkat dia. Cao Tianjiao teringat wajah Li Qingshan lagi, dan hari-hari serta malam-malam yang tak terhitung jumlahnya dalam mimpinya.
Yang meninggalkan kesan mendalam bukanlah saat mereka berhubungan seks, melainkan adegan-adegan yang telah ia siapkan. Dalam satu mimpi, mereka semua berada di sebuah kapal mewah. Dia adalah wanita muda dari keluarga kaya, dan dia dipaksa menikah dengan pria kaya yang tidak disukainya. Pria itu hanyalah seorang sarjana miskin di kabin paling bawah, tetapi dia menyelamatkannya dari keputusasaan. Dia masih ingat dengan jelas bahwa lelaki itu memeluknya erat-erat, berdiri di haluan kapal, seolah-olah mereka sedang terbang di atas laut, dan mendengarnya berteriak, "Akulah Raja Dunia." Pada saat itu, segala macam emosi melonjak dalam hatinya, dan guntur kesengsaraan melanda, hampir memotong lengannya yang memegang pedang. Jantungnya bergetar saat menyadari bahwa kekuatannya menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali lagi. Ia segera menyadari sesuatu. 5 Setan Yin. Ini adalah rintangan yang pasti dihadapi saat menjalani kesengsaraan surgawi ke-6. Jika seorang kultivator ingin berubah dari manusia biasa menjadi abadi, ia akan diserang oleh iblis yang akan menghalanginya menjadi abadi. Ada 4 jenis iblis, iblis 5 Yin, iblis kekesalan, iblis kematian, dan iblis langit. Saat jiwa baru lahir Li Qingshan mengamuk, Ruan Yaozu salah mengira dia sebagai iblis 5 Yin. Namun, ini sebenarnya adalah perawatan yang tidak dimiliki oleh para kultivator biasa. Kalau tidak, kebanyakan kultivator akan mati sebelum mencapai kesengsaraan surgawi ke-6. Bahkan iblis 5 Yin yang paling lemah pun merupakan penolak iblis yang mengerikan. Adapun iblis surgawi yang paling kuat, itu sudah merupakan perawatan yang hanya bisa dinikmati oleh para dewa. Itu adalah inkarnasi dari surga yang tak terkekang yang secara pribadi datang untuk menghentikan orang-orang mencapai Dao. Adapun Mahesvara sendiri, dikatakan bahwa hanya Buddha Gautama yang pernah menerima perlakuan seperti itu. Di antara 5 Yin, bentuk, persepsi, pikiran, tindakan, dan pengetahuan. Di antara mereka, kecantikan adalah fondasinya, dan itu merujuk pada tubuh fisik ini. Ketika pikiran dan warna dipadukan, ia membentuk tubuh bentuk, dan lahirlah persepsi, tindakan, dan pengetahuan. Kemakmuran 5 Yin merupakan salah satu dari 8 penderitaan hidup. Sedangkan 7 penderitaan utama, yaitu kelahiran, usia tua, penyakit, kematian, perpisahan dari cinta, kebencian, dan ketidaktercapaian, semuanya lahir dari 5 Yin. 5 Setan Yin termasuk dalam iblis batiniah, yang terbentuk dari tubuh rupa dan lahir dari iblis batiniah. Awalnya, ketika dia mengolah kitab suci kura-kura hitam, dia memiliki aura pembunuh yang kuat dan sedingin bintang. Dia bahkan tidak peduli dengan bentuk tubuh ini, jadi tidak ada yang namanya iblis dalam dirinya. Namun, setelah kultivasi ganda ini, dia telah membuka pintu menuju alam manusia abadi, dan juga memperoleh perasaan, persepsi, tindakan, dan pengetahuan yang sesuai. 5 Yin-nya berkembang pesat, dan dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Untuk sesaat, ilusi muncul di depannya, dan dia merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, dia dikelilingi oleh bahaya. Kalau bukan karena dia mengolah dao kura-kura hitam, yang mana 7 rumah besarnya stabil dan dingin sifatnya, dan niat tersembunyi pembasmi iblis, dan penempaan selama kultivasi ganda, yang membuatnya jauh lebih mudah dikendalikan, dia pasti sudah hancur berkeping-keping oleh guntur kesengsaraan. Zenwu Devil's Flying, 7 rumah besar menjadi satu. Kura-kura hitam sebagai baju zirahnya, dan ular hitam sebagai senjatanya. Ekspresinya serius. Sambil mengoperasikan kitab suci kura-kura hitam, dia membayangkan patung Kaisar Agung Zenwu untuk menahan 5 Setan Yin. Meskipun tubuhnya melambat dan dia menderita banyak luka, dia masih mampu mengendalikan situasi dan menghilangkan ilusi di depannya. Namun, pada saat ini, dia menahan napas dan melebarkan matanya. Dia melihat Li Qingshan berdiri di tengah kilatan petir dengan punggung menghadapnya. Kamu masih hidup. Chapter 1485. Li Qingshan tiba-tiba berbalik dan tersenyum, seperti dalam mimpi. Petir itu sama sekali tidak dapat melukainya. Seolah-olah dia ada di sini untuk menyelamatkannya, seperti dalam mimpi. Cao Tianjiao merasakan sakit di hatinya. Dia menggelengkan kepalanya, tidak, itu tidak mungkin. Roh Yin-nya telah hancur. Dia benar-benar mati. Sekalipun dia masih hidup, dia takkan sanggup bertahan dalam kesengsaraan petir. Mungkinkah? Pikirannya berkelebat, dan hatinya mencelos, iblis pengganggu. Annoyance Demon, sesuai namanya, adalah hal yang mengganggu. Dalam kehidupan, ada 7 emosi dan 6 keinginan, yaitu keserakahan, kemarahan, dan kecemburuan. Semuanya merupakan hal-hal yang menjengkelkan. Jika 5 Setan Yin terbentuk dari setan-setan hati, mereka adalah setan-setan batin yang murni. Annoyance Demon merupakan gabungan antara dalam dan luar, yang berasal dari dalam dan memengaruhi luar. Dengan kata lain, iblis pengganggu ini adalah iblis yang berada di bawah komando Mahesvara. Ia memiliki keinginannya sendiri, dan ia merupakan penghalang bagi para kultivator yang sedang mengalami kesengsaraan. Yang pertama mirip dengan schizophrenia. Selama pikiran seseorang cukup kuat, seseorang dapat mengendalikannya. Namun, yang terakhir disebabkan oleh seorang penjahat. Penjahat ini tidak takut pada senjata atau sihir. Sekalipun pikiran seseorang sempurna, ia tetap dapat menciptakan cacat. Oleh karena itu, ia jauh lebih berbahaya daripada 5 Setan Yin. 7 emosi dan 6 keinginan Cao Tianjiao semuanya disebabkan oleh Li Qingshan. Keserakahan, kemarahan, dan kecemburuan juga disebabkan oleh Li Qingshan. Akibatnya, iblis kekhawatiran terpengaruh oleh ini dan secara alami berubah menjadi Li Qingshan. Sekalipun iblis pengganggu hanya berdiri di sana dan tidak menyerang, hal itu sudah memberinya banyak tekanan. Catatan di surga itu benar. Mengolah kitab surgawi kura-kura hitam akan menarik iblis pengganggu saat melewati kesengsaraan ke-6. Karena perbedaan metode kultivasi, perbedaan kekuatan seseorang, dan perbedaan kesengsaraan juga akan berbeda. Singkatnya, jika seseorang kuat, maka ia akan menjadi lebih kuat.
Tidak peduli seberapa kuat Li Qingshan, tidak peduli seberapa kuat dia, tidak peduli seberapa kuat Nirvana Phoenix, dia hampir terbunuh oleh kesengsaraan petir. Di sisi lain, kitab alam surgawi milik Ruan Yaozu tidak menunjukkan bahwa seseorang akan menemui setan pengganggu saat melewati kesengsaraan keenam. Mungkin karena para penggarap kitab surgawi kura-kura hitam bersikap dingin dan tidak mudah terpengaruh oleh 5 setan yin. Mungkin karena patriark pembilas setan Zhenwu. Hal ini membuat iblis surgawi kebebasan agung, yang dikenal sebagai Raja Iblis, sedikit tidak senang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesulitan, ditambahkan pula Vexing Demon. Untungnya hanya ada satu. Legenda mengatakan saat seseorang naik untuk menjadi abadi, 3.000 masalah akan datang menghalangi mereka. Akan tetapi, satu Vexing Demon saja sudah merupakan mimpi buruk. Guntur bergemuruh dan dunia bergema. 5 setan yin masih gelisah. Semakin mereka bertarung, semakin kuat petir kesengsaraan itu. Jika iblis kekesalan menyerang, itu akan menjadi saat kematiannya. Dalam situasi putus asa ini, dia mengerutkan kening dan menatap pedang panjang di tangannya. Tidak ada cara lain. Aku hanya bisa melucuti senjataku sendiri. Menggunakan senjata untuk menghancurkan tubuhnya sendiri. Peristiwa ini dikenal sebagai pembubaran tentara. Dia menghancurkan tubuhnya sendiri dengan api. Namanya adalah pirolisis. Dan seterusnya, ada juga melarutkan air, melarutkan tanah, melarutkan pedang, melarutkan tongkat. Ada banyak cara untuk bunuh diri sebagaimana banyaknya cara untuk membebaskan diri. Secara kolektif dikenal sebagai melarutkan mayat. Hanya ada satu tujuan, yaitu meninggalkan tubuh ini. Dia tidak hanya dapat menyelesaikan masalah 5 yin yang meluap, tetapi juga 7 emosi dan 6 keinginannya akan sangat tereliminasi, dan masalahnya akan sangat berkurang. Kehidupan di dunia ini, banyak sekali kesakitan dan kesusahan yang datang dari tubuh yang bau ini. Namun, jika manusia kehilangan tubuh bau ini, ia akan mati. Ia akan patuh menjalani reinkarnasi dan menerima tubuh bau berikutnya. Bahkan bagi para kultivator, tubuh yang bau ini adalah alat yang sangat penting. Itu setara dengan perahu kecil. Tanpa perahu, seseorang tidak dapat mencapai sisi yang lain. Sudah sangat sulit untuk tidak tenggelam di dalam air, apalagi untuk terus maju. Hanya dengan mengolah roh primordial seseorang dapat meninggalkan tubuh. Itu independen. Itu setara dengan mampu bernapas di dalam air dan tidak akan tenggelam. Oleh karena itu, jika situasi selama kesengsaraan terlalu berbahaya, seperti kerusakan tubuh atau 5 yin yang meluap, banyak kultivator akan meninggalkan tubuh mereka begitu saja. Meskipun mereka tidak bisa menjadi manusia abadi setelah kesengsaraan dan hanya bisa menjadi undead immortal, mereka masih memiliki kata abadi. Terlepas dari apakah itu umur atau kekuatan mereka jauh di atas kaisar manusia. Itu jauh lebih baik daripada mati. Cao Tianjiao tidak punya pilihan lain selain berencana melucuti senjatanya. Namun, pada saat ini, dia melihat Li Qingshan lagi. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah inkarnasi dari iblis yang menyebalkan, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Jika aku melakukan ini, tidakkah aku akan kembali ke jalan lama dan menyia-nyiakan pengorbanannya? Bahkan jika aku berhasil bertahan hidup, temperamenku akan menjadi lebih dingin dan kejam. Aku tidak akan pernah memikirkannya lagi. Ketika Cao Tianjiao memikirkan hal ini, dia pun memutuskan. Lupakan saja. Karena aku bilang aku tidak akan lupa, aku pasti tidak akan lupa. Kalau keadaannya jadi buruk, aku lebih baik mati saja di sini dan menjadi bebek Mandarin bersamanya. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan memotong petir itu. Dia berteriak, Guntur. Dia menyingkirkan hidup dan mati dari pikirannya. Dengan keberanian dan tekad, dia melawan guntur kesengsaraan. Pada saat ini, kegembiraan membuncah dalam hatinya. Ia merasakan gairah heroik yang sudah lama tidak dirasakannya. Orang yang benar-benar berani bukanlah orang yang tidak memiliki rasa takut. Sebaliknya, mereka dapat mengatasi rasa takut mereka dan melangkah maju dengan penuh tekad. Dalam sekejap, roh primordial yang baru lahir itu menjadi stabil, dan kekuatan berada di bawah kendalinya. Jalan kultivasi bukanlah sekedar pertarungan kekuasaan, tetapi juga pertarungan kemauan. Berusaha menghilangkan rasa takut dan ragu untuk menjadi pemberani, berusaha melepaskan 7 emosi dan 6 keinginan untuk menjadi bertekad, adalah tindakan seorang pengecut. Mereka seperti pembelot. Para pembudidaya seperti itu pada akhirnya akan diperbudak oleh kekuatan orang lain atau kekuatan mereka sendiri. Dia menatap iblis kekesalan dan bibirnya melengkung membentuk senyum. Dia berkata dalam hati, terima kasih, nak. Ayo. Bahkan jika dia meninggal sekarang, dia tidak akan menyesalinya. Namun, entah mengapa, iblis yang menyebalkan itu tampak ragu-ragu. Ia tidak maju untuk membunuhnya. Mungkinkah karena dia telah berubah menjadi Li Qingshan, dia juga telah menjadi Casanova, dan tidak tega menghancurkan bunga. Namun, setan kekesalan itu bergumam, aneh, mengapa wanita ini memiliki aura Dewa Langit. Cao Tianjiao tiba-tiba menyadari sesuatu dan hampir tertawa terbahak-bahak. Li Qingshan mengolah kitab suci surgawi Mahesvara dan menapaki jalan guru iblis surgawi yang agung dan tak terbatas. Setiap jalur memiliki perlakuan yang berbeda. Jalur kura-kura hitam akan menjadi sasaran khusus, sedangkan jalur alam tidak akan menjadi sasaran atau diberi perlakuan istimewa. Secara kebetulan, jalan Mahesvaranya diberi perlakuan istimewa di tempat seperti itu. Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu tindakan menutupi kekurangan diri, atau dapat dikatakan bahwa para kultivator yang menekuni jalan Mahesvara harus melalui lebih banyak ujian. Karena prestasi mereka yang luar biasa, mereka akan mendapat poin tambahan pada ujian akhir. Li Qingshan benar-benar memahami jalan Mahesvara melalui kultivasi ganda. Dalam hal penghancuran, ia mengembangkan api ilahi pemusnahan. Dalam hal penciptaan, dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Cao Tianjiao.
Ketika dia mengemas Yin Spirit miliknya dan memberikannya kepada Cao Tianjiao, auranya, yang merupakan aura dari Great Boundless Heavenly Demon, tertinggal padanya. Tentu saja, iblis yang menyebalkan itu merasa takut. Ketakutan ini bukan hanya karena rasa hormat kepada pemimpin besar, tetapi juga karena kekhawatiran terhadap keselamatannya sendiri. Setan yang menyebalkan adalah makhluk yang sangat istimewa. Ia bukanlah manusia atau iblis, bukan dewa atau hantu. Ia bahkan tidak takut pada kesengsaraan surgawi. Tidak peduli seberapa kuat geng pedang kura-kura hitam Cao Tianjiao, akan sulit baginya untuk membunuhnya. Namun, jika Li Qingshan mengalami kesengsaraan surgawi di sini, dan roh yangnya telah menjadi roh primordial, iblis yang mengganggu tidak akan dapat mengguncangnya. Sebaliknya, itu akan terdistorsi oleh keinginannya. Jika berani muncul dan membuat keributan, dia akan segera mengubahnya menjadi abu dengan api ilahi pemusnahan. Chapter 1486. Namun perlindungan Li Qingshan tidak berhenti di situ. Aneh, dia bukan bangsa iblis, jadi mengapa dia tidak ditolak oleh hukum wilayah iblis? Kalau aku menggunakan sihir aneh atau harta sihir untuk menyelinap ke Cold Blood Pass, itu akan sia-sia selama masa kesusahan. Yingze tidak mengerti. Menurut perkiraannya, Cao Tianjiao pasti akan mati. Hukum langit dan bumi tidak akan lunak hanya karena Anda ingin melampaui kesengsaraan. Jika dia harus melawan petir kesengsaraan secara eksternal dan hati iblis secara internal, dia juga harus menanggung penindasan dan penolakan hukum langit dan bumi. Itu seperti melawan musuh yang kuat sambil mengenakan belenggu. Sekalipun dia harus melalui 100 kesengsaraan, dia tidak akan berhasil satu kali pun. Ini tidak diragukan lagi adalah pengaruh roh yin milik Li Qingshan. Cao Tianjiao mengingat suara dan senyumnya, dan menjadi lebih bertekad. Dia tidak lagi memandang iblis kekesalan, seolah-olah itu tidak ada. Iblis kekesalan bagaikan harimau ganas di keledai Qian. Meskipun ia dapat membelah perut keledai dengan sekali tebasan, ia tidak berani mencobanya karena ia belum pernah melihat binatang aneh seperti itu. Ia tampak sangat kuat. Bagaimanapun juga, itu adalah jalan dari Zhenwu Demon Rinsing Patriarch. Jalan kura-kura hitam sendiri merupakan jalan pencegah bagi para iblis. Guntur bergemuruh tanpa henti dan waktu berlalu begitu cepat. Cao Tianjiao akhirnya mencapai batas kemampuannya, terutama ketika aura sisa Yin Spirit Li Qingshan menghilang sedikit demi sedikit. Hukum-hukum tak kasat mata dari domain iblis bagaikan jaring laba-laba yang menyelimutinya berlapis-lapis. Awalnya, hukum-hukum itu sangat ringan dan tipis, tetapi lama-kelamaan, hukum-hukum itu menjadi sangat berat. Setan kekhawatiran itu menggerakkan hidungnya, seolah mencoba mengenali aroma wanita itu, dan menjadi gelisah, mencoba mendekatinya. Namun, senyum cerah muncul di wajahnya. Dia sudah mendapatkan cukup waktu. Jiwa esensinya telah sepenuhnya memadat dan dapat disebut jiwa esensi kura-kura hitam. Tubuh fisiknya masih ada. Setelah ditempa oleh petir kesengsaraan, tubuhnya menjadi lebih kuat. Hatinya masih di sana, tidak melupakan 7 emosi dan 6 keinginan, tidak melupakan dia. Hentikan kesengsaraan. Dengan satu tebasan, senjata yang terbentuk dari petir kesengsaraan itu terpotong menjadi 2. Senjata itu berubah menjadi busur petir yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di udara, tidak akan pernah terbentuk kembali. Menggunakan ini sebagai simpul, dia memegang pisau di tangannya. Tak terkalahkan, kesengsaraan surgawi ke-6 hampir berakhir. Sapu setan. Dia mengayunkan pedangnya lagi dan menebas ke arah iblis kekesalan. Bukan karena bilah pisaunya, sebaliknya, ia merupakan arti sejati dari kura-kura hitam yang kejam, keras, dan menaklukkan segalanya. Iblis kekesalan merasakan ujung tajam menusuk tulangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghindari ujung bilah pedang itu dan tersapu. Cahaya dingin pedang kura-kura hitam bersinar terang. Dia seperti Valkyrie, berdiri tegak di langit. Yingze, jangan menunda lagi. Jika kamu membiarkan wanita jalang ini pergi, kamu tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Tu Wancheng setengah khawatir dan setengah mengejek. Hati Yingze hancur. Dia tidak ragu-ragu lagi. Dia mengeluarkan kristal berbentuk belah ketupat berwarna biru es dari lengan bajunya dan membungkuk dalam-dalam ke tanah. Selamat datang, Dewa Jahat Tanpa Wajah. Semua penguasa iblis mengikuti dan berlutut di tanah, berteriak serempak, salam, Dewa Jahat Tanpa Wajah. Kristal berbentuk belah ketupat itu melayang di udara, perlahan-lahan naik, menjadi semakin terang. Dengan suara keras, kristal itu pecah, dan cahaya yang menyilaukan mengembun menjadi gerbang transportasi yang perlahan terbuka. Yang satu berbadan sedang, pakaiannya biasa saja, dan temperamennya biasa saja. Tidak ada seorang pun yang keluar dari pintu. Bahkan jenis kelamin mereka pun disamarkan. Jika mereka dilempar ke lautan manusia, mereka tidak akan menimbulkan riak. Satu-satunya hal yang tidak biasa adalah wajahnya yang pucat tidak memiliki mata, telinga, mulut, atau hidung, dan tidak memiliki ekspresi. Itu mengerikan. Begitu pula, terdengar suara samar yang entah dari mana, mengapa pagi sekali. Sebagai dewa jahat kedua setelah 12 penguasa iblis, dia juga memiliki tanggung jawab berat, dan dia harus berkultivasi. Waktu sangatlah berharga. Bahkan jika mereka menyerang kota awan hitam kali ini, mereka harus menunggu sampai Kaisar Iblis siap dan perang berada pada titik paling kritis sebelum mereka dapat membuat keputusan akhir. Dia tidak menyangka Yingze akan menggunakan kristal transportasi secepat itu. Yingze menundukkan kepalanya dan hendak menjelaskan, Tuan, ini sekelompok sampah. Dewa jahat tanpa wajah telah menyadari bahwa meskipun dia tidak memiliki mata, dia tidak buta atau tuli. Petir itu begitu terang dan gunturnya begitu keras sehingga orang yang tuli dan buta pun dapat merasakannya. Ledakan kekuatan yang tiba-tiba itu membuat para penguasa iblis tidak dapat mengangkat kepala mereka. Mereka semua berkata, maafkan kami, Tuan. Inilah kekuatan seorang dewa, meski dia hanya seorang dewa setengah.
Hati Tuan Cheng dipenuhi dengan kegembiraan yang terdistorsi. Orang tua, beraninya kau membuat marah dewa jahat tanpa wajah. Mari kita lihat bagaimana kau menghadapi ini. Dan si jalang Cao Tianjiao, apakah kau pikir kau bisa selamat setelah melewati 6 kesengsaraan surgawi? Mari kita lihat bagaimana kamu mati. Dewa jahat tanpa wajah mengulurkan tangan untuk meraih kepala Yingze. Yingze tiba-tiba berteriak, "Selamat, Tuan. Selamat." Apa yang perlu diberi selamat? Dewa jahat tanpa wajah bertanya balik. Meskipun dia tidak memiliki fitur wajah, wajahnya tampak menggeliat seolah-olah dia sedang membuat ekspresi. Yingze mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi menyanjung, "Selamat, Tuan, karena telah membunuh manusia abadi musuh." Dewa jahat tanpa wajah tercengang. Tangannya berhenti di udara, lalu dia mengerti dan menepuk kepala Yingze. "Kabar baik, kalian melakukannya dengan baik. Bangun, kalian semua." Para Raja Iblis saling berpandangan. Yingze menatap tajam ke arah Tuan Cheng seolah-olah dia telah diampuni. Kamu masih menekuni jalan kura-kura hitam." Dewa jahat tanpa wajah, memandang, Cao Tianjiao di langit. Jika dia punya mata, matanya pasti akan bersinar. Kalau dia punya mulut, pasti mulutnya mengeluarkan air liur. Dalam peperangan melawan alam manusia, siapapun yang dapat membunuh manusia abadi musuh akan memberikan kontribusi yang besar. Dia tidak hanya akan menerima sejumlah besar sumber daya, bahkan untuknya, tetapi dia juga akan disukai oleh surga. Namun, kontribusi ini tidak mudah diperoleh. Karena dia memiliki kata, immortal, di tubuhnya, sangat sulit untuk membunuhnya. Bahkan Demon Sovereign mungkin tidak dapat mengalahkannya. Karena pada level ini, dia tidak bisa lagi mengandalkan kemampuannya sendiri untuk melindungi dirinya. Dengan Zhenwu Demon Rinsing Grandmaster sebagai pemimpin, seluruh istana surgawi tanpa hasrat akan melindunginya dan tidak membiarkannya menempatkan dirinya dalam bahaya. Jika Kaisar Manusia masih merupakan bidak catur di papan catur, meriam kereta perang yang relatif kuat. Jadi, meskipun sang manusia abadi bukan seorang pemain catur, setidaknya dia adalah seorang jenderal dan akan dilindungi oleh situasi secara keseluruhan. Jika dia kehilangan sang jenderal, dia akan kalah dalam permainan. Ini sering berarti jutaan tentara dan ribuan mil wilayah. Membunuh seorang manusia abadi, dan dari garis keturunan Kaisar Agung Zhenwu, kontribusinya tidak kurang dari menghancurkan kota awan hitam, dan mungkin bahkan lebih. Bagaimana mungkin dewa jahat tanpa wajah tidak gembira ketika ia memperoleh tawaran sebesar itu? Meskipun latar belakang manusia abadi agak canggung, surga alam iblis tidak dapat memahami hal-hal seperti itu. Membunuhnya berarti membunuhnya, dan para penguasa iblis kemungkinan besar tidak akan peduli, karena manusia abadi adalah manusia abadi. Saat dia berhasil melewati kesengsaraan dan menjadi manusia abadi, dia akan berada dalam kondisi terlemahnya. Aku hanya perlu memukulnya dengan ringan untuk membunuhnya. Jika dia berada di alam manusia, roh primordialnya mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun di alam iblis, aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan. Dewa jahat tanpa wajah bertekad membunuh manusia abadi dan menciptakan keterampilan mistis. Dia tidak berniat menangkapnya hidup-hidup. Dengan ekspresi menyeramkan dan mengerikan di wajahnya, sebuah tangan putih pucat terulur ke arah Cao Tianjiao. Tangan itu semakin lama semakin panjang di udara, semakin membesar hingga berubah menjadi cakar yang tajam, seolah-olah akan merobek seluruh langit. Ledakan, serangan petir terakhir dihancurkan oleh pedang Cao Tianjiao. Pikirannya menjadi tenang, dan aura pedang kura-kura hitam ditarik kembali dari bilah pedangnya. Pedang panjang itu hancur dan berubah menjadi abu. Dia juga merasa lelah dan tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun. Dia begitu fokus menghadapi kesengsaraan itu sehingga dia bahkan tidak menyadari kedatangan dewa jahat tanpa wajah. Chapter 1487. Kota awan hitam terasa dingin dan sunyi. Salju turun. Ada beberapa prajurit yang berjalan-jalan di jalan, masih mendiskusikan kompetisi bela diri besar yang terjadi belum lama ini. Dulu, perang akan dimulai lagi saat ini. Garis pertempuran yang panjang akan saling bersilangan. Pasukan kedua belah pihak akan bermandikan darah, menggunakan darah panas mereka untuk mencairkan salju dan tanah beku. Orang-orang di kota akan dimobilisasi penuh, terus-menerus bergantian untuk bertempur, memulihkan diri, dan keluar lagi. Mereka akan direduksi menjadi kerangka, atau mereka akan menggunakan tangan mereka untuk membangun jalur kultivasi mereka sendiri. Mungkin ada rasa takut, tetapi lebih dari itu, ada antisipasi. Namun, tahun ini, mereka tiba-tiba kecewa. Para iblis tidak pernah muncul. Semua orang menduga bahwa ini mungkin terkait dengan pembantaian di Cold Blood Pass. Wilayah iblis belum mengisi kembali prajurit mereka, dan mustahil bagi mereka untuk membunuh dan memasuki wilayah iblis. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Akibatnya, hanya kuil tanah suci yang tetap sibuk. Kepala biara bahkan mengesampingkan kultivasinya, menggunakan kesempatan ini untuk memurnikan wilayah iblis dan mengopresi wilayah-wilayah iblis. Dia tidak punya waktu untuk mereformasi Li Qingshan. Dalam suasana yang begitu damai, Komandan Pasukan Api, saudara senior pertama, Li Liehuo, menjadi semakin gelisah. Dia harus membiarkan api membakar dan membantai sepuasnya, atau dia akan merasakan sakit. Pola api mengalir di bawah tubuhnya yang kokoh seperti lava yang mengalir deras, berkedip-kedip mengikuti napasnya. Pembuluh darahnya terekspos dan otot-ototnya menonjol. Siapa sangka, kakak senior pertama yang bertemperamen berapi-api itu biasanya harus tahan banting terus-menerus. Kalau dia tidak meledak dalam ketahanannya, dia akan mati dalam ketahanannya. Dia sering merasakan rasa kematian. Itu adalah tumpukan abu. Kalau dia menyebarkan kultivasinya, kepribadiannya mungkin akan lebih pendiam daripada seorang pendeta tua yang telah berkultivasi keras selama bertahun-tahun. Namun akhir-akhir ini, karena seseorang, hal itu menjadi semakin sulit untuk ditanggung.
Li Qingshan, api berkobar terang. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, menahan amarahnya yang tak terkendali. Sisa akal sehatnya mengatakan kepadanya bahwa ini mungkin takdirnya. Arti sebenarnya dari api adalah bangkit. Dia telah mencapai puncak Ren Huang sejak lama. Jika dia tidak bisa bangkit, dia akan memulai serangan balik. Jika dia tidak dapat menahannya, dia akan membunuh anak itu tanpa peduli apapun. Tekanan dari sekte itu mudah ditanggung, tetapi itu berarti kehilangan kendali atas kekuatannya. Maka dia tidak akan jauh dari kematian. Tetapi jika dia ingin menanggungnya, itu sungguh sulit. Dia menggertakkan giginya, matanya hampir terbelalak saat air mata darah mengalir keluar. Dia langsung menguap. Kekuasaan juga merupakan siksaan. Namun, ia percaya bahwa jika ia dapat bertahan menghadapi cobaan ini, ia akan mempunyai kesempatan untuk naik ke tingkat berikutnya. Jalan api yang mengamuk membutuhkan kemarahan seperti itu sebagai pemandu, dan bukan secara perlahan membakar habis rasionalitas dan sumber daya seseorang dalam api yang hangat. Kesengsaraan, itu juga sebuah kesempatan. Di bawah menara batu abu-abu, Li Qingshan tidak tahu bahwa dia begitu marah hingga dia menangis. Meskipun dia hanya sekering, bahkan jika Li Liehuo datang untuk membunuhnya sekarang, dia tidak akan takut. Dunia kecil yang baru telah terbentuk. Sapi, harimau, kura-kura, dan burung phoenix semuanya santai. Tanah, api, angin, air, dan air kembali ke posisinya masing-masing. Pada titik ini, masalah keseimbangan antara dewa dan iblis akhirnya teratasi. Dia akan mengolah apapun yang dia inginkan, dan dia akan mengolah hingga ke tingkat manapun yang dia inginkan. Seolah-olah dia telah terbuka. Sejak saat itu, langit tinggi, burung-burung bebas terbang, lautan luas, ikan-ikan bebas melompat. Jika ini tidak cukup untuk menghancurkan Li Liehuo dalam konfrontasi langsung, maka menerobos kesengsaraan surgawi kelima adalah sesuatu yang sudah dekat. Kalau saja dia tidak kehilangan roh yin, dia bisa langsung menerobos asalkan dia mengembangkan roh yang. Namun, ini bagus. Fondasinya ada pada 9 transformasi dewa dan iblis, bukan kitab kebebasan. Ketika dia mendorong transformasi lembu, harimau, kura-kura, dan burung phoenix ke tingkat ke-6, dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat melewati kesengsaraan surgawi. Hai, setelah menahan dan bertahan sekian lama, akhirnya aku bisa meregangkan otot dan tulangku. Mendesah. Petik 2. Di tengah suasana hatinya yang riang, dia menghela napas. Cao Tianjiao masih belum kembali. Jika dia berhasil melewati kesengsaraan surgawi, dia seharusnya sudah kembali. Dengan kepribadian wanita itu, mustahil dia tidak datang ke sini untuk bernostalgia. Dia sudah menyiapkan serangkaian kata-kata. Karena dia tidak datang, kemungkinan besar dia sudah meninggal. Namun masih ada secercah harapan. Jika dia tewas dalam pertempuran, lampu kehidupannya akan padam. Sekte Wanxiang tidak mungkin tidak mengatakan apa-apa, tetapi mungkin juga mereka memblokir berita tersebut untuk mencegah moral pasukan terguncang. Apakah dia terlalu tenggelam dalam perannya? Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Dia membuang semua tebakannya ke belakang kepalanya, berdiri, dan memanggil Little N. Ayo keluar dan cari tempat yang bagus untuk berkultivasi dan melewati kesengsaraan surgawi. Baiklah, N kecil tersenyum. Aku akan melindungimu. Terima kasih, Guru Little N. Cao Tianjiao tiba-tiba menoleh, hanya melihat sepetak pucat yang menutupi kekosongan. Dia baru saja mencapai puncak dan lolos dari kematian, tetapi sekarang dia terlempar ke dalam jurang, di ambang kematian. Dia mengerutkan kening dan menutup matanya sambil berpikir, tidak bisakah aku lolos dari kematian? Kemudian dia membuka matanya, alisnya seperti pisau, dan dia tersenyum. Menghadapi situasi pucat dan putus asa itu, dia menggunakan jari-jarinya seperti pisau dan menebasnya. Jahat, kamu terlalu banyak berkultivasi. Di atas langit terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Ada kilatan cahaya, dan darah berceceran. Cakar pucat dan tajam itu terpotong di pergelangan tangan. Dewa jahat tanpa wajah itu kesakitan, dan dia segera menarik tangannya, tetapi hanya pergelangan tangannya yang patah. Wajahnya berkedut hebat, dan dia berkata dengan suara serak, pedang kekuatan sejati. Jenderal Zira emas turun dari langit, dan cahaya ilahinya bersinar ke segala arah. Jubahnya berkibar di belakangnya seperti bendera besar. Dia memegang sarung pedang hitam dengan kedua tangannya, dan seekor kura-kura dan seekor ular yang terjalin dalam formasi 7 rasi bintang. Aura pembunuh menyebar ke seluruh negeri. Kedua belas Raja Iblis gemetar, bahkan gigi Yingze yang jahat dan kacau pun bergemeletuk, seakan-akan bencana besar akan datang. Kalau bukan karena dewa jahat tanpa wajah, mereka pasti sudah berhamburan. Cahaya gelap berputar dan kembali ke sarungnya, dan aura pembunuh menghilang. Cao Tianjiao baru saja lolos dari kematian, dan dia berkedip. Jenderal 6 baju zirah. Jenderal Zirah emas tersenyum dan mengangguk. Ya, saya Wang Wenxing. Dengan pedang kekuatan sejati di tangan, mohon maaf karena tidak dapat menyapa Anda. Atas perintah Kaisar Surgawi Suantian, aku di sini untuk mengundangmu ke Istana Surgawi tanpa hasrat. Kaisar Surgawi Suantian adalah salah satu gelar Kaisar Surgawi Zhenwu. Cao Tianjiao menunduk, dan cakar pucat dan tajamnya berubah menjadi abu bahkan sebelum sempat menyentuh tanah. Dewa jahat tanpa wajah dan kedua belas Raja Iblis tidak berani melangkah maju. Di sisi lain, Jenderal Ilahi Wang Wenxing memiliki sepasang mata Phoenix dan alis tipis, kulit putih bersih, dan sikap tenang. Dia tidak tampak seperti Jenderal Ilahi yang bertempur di wilayah iblis, tetapi lebih seperti seorang sarjana yang membacakan puisi di halamannya sendiri. Dia sama sekali tidak menganggap serius dewa jahat tanpa wajah dan kedua belas kaisar iblis. Dia membungkuk dan berkata, rekan Taois, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang pedang di tangannya, dan merasakan kedekatan dan rasa hormat, seakan-akan dia sedang menghadapi seorang ayah yang tegas.
6 armor terkenal, dan mereka adalah Jenderal Abadi Kaisar Surgawi Zenwu. Namun, tugas utama mereka bukanlah untuk melawan daerah iblis. Mereka sering dipanggil oleh pendeta Tao dari seluruh dunia untuk mengeksekusi angin dan guntur, menaklukkan setan dan iblis, sehingga semua orang tahu tentang mereka. Akan tetapi, meskipun Dewa Jiazi adalah pemimpin 6 armor, itu tidak cukup untuk mengintimidasi dewa jahat. Terlebih lagi, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin banyak pula batasan yang akan mereka hadapi. Di daerah iblis, jika dewa jahat tanpa wajah memerintahkan ke-12 Raja Iblis untuk mendirikan formasi iblis 12 iblis, bahkan beberapa manusia abadi pun akan berani bertarung. Apa yang sebenarnya mereka takutkan adalah pedang kekuatan sejati di tangannya, pedang Kaisar Surgawi Zenwu. Chapter 1488. Pada saat yang sama, Wang Wenxing juga mengamati Cao Tianjiao. Dia melihat bahwa kemegahan ilahinya tertahan dan 7 kediamannya tersembunyi. Dia telah memperoleh makna sebenarnya dari kura-kura hitam dan luar biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dalam hatinya. Aura yang sangat mengagumkan, seperti yang diharapkan dari Grand Dao seorang raja kekaisaran. Sudah berapa tahun sejak seseorang mampu mengolah roh purba kura-kura hitam. Jarang sekali mayat itu belum dipotong-potong, sehingga tubuh fisiknya tetap utuh. Sekarang, ada kesempatan untuk mencapai tingkat berikutnya. Tidak heran Kaisar Kekaisaran memberiku pedang bela diri sejati dan memerintahkanku untuk datang menyelamatkannya. Meskipun dia baru saja menjadi manusia abadi, masa depannya tidak terbatas. Aku tidak bisa meremehkannya. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, aku akan memanggilmu, Junior Martial Sister. Tempat ini adalah tanah tandus dengan kobaran api iblis yang sangat besar. Tidak baik untuk tinggal terlalu lama di sini. Tunggu sebentar, kakak senior. Cao Tianjiao menangkupkan kedua tangannya dan menoleh ke belakang. Tatapannya menyapu dewa iblis tanpa wajah dan ke-12 kaisar iblis bagaikan sambaran petir dingin. Aura pembunuh terpancar di antara alisnya. Dia menunjuk ke langit dan bersumpah, aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi hari ini. Aku akan membunuh kalian semua. Ekspresi ke-12 kaisar iblis berubah. Dewa jahat yang tak berwajah itu tidak berekspresi. Sumpah aliansi abadi duniawi bukan hanya untuk pertunjukan. Ada jalinan karma yang sangat besar. Wang Wenxing tersenyum pahit. Adik junior ini benar-benar hebat. Dia sudah menjadi manusia abadi tetapi niat membunuhnya masih sangat kuat. Akan tetapi, hal itu bukanlah suatu kekurangan di istana surgawi tanpa hasrat. Baiklah, kakak senior, ayo pergi. Wang Wenxing menepuk bahunya, dan keduanya berubah menjadi seberkas cahaya ilahi, terbang ke langit. Awan kesusahan yang memenuhi langit pun menghilang. Langit tampak cerah sejauh ribuan mil, dan bintang-bintang memenuhi langit. Bulan gelap tergantung tinggi di langit. Cold Blood pas awalnya hancur, dan sekarang bahkan lebih bobrok. Bahkan lebih dari separuh kota di sana telah runtuh. Bibir Tu Wancheng bergetar ketika dia mengumpat pelan, pelacur, namun dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri aslinya. Kecuali dia meninggalkan formasi pertempuran dan bersembunyi di kedalaman wilayah infernal, dia tidak akan tahu kapan dia akan diserang lagi, dan dia pasti akan mati. Wajah Yingze berubah. Penyergapan itu tidak hanya gagal total, tetapi mereka juga berhasil mencerahkan seorang manusia abadi. Dalam keheningan yang mematikan, dewa jahat tanpa wajah akhirnya berbicara, serang kota, hancurkan kota. Jika tidak, kalian semua akan mati. Ke-12 kaisar iblis menjawab serempak, ya. Dengan sebuah perintah, mereka terbang melintasi ngarai dan masuk jauh ke dalam domain iblis. Di tengah suara trompet yang suram dan sedih, langit dipenuhi api perang. Tentara berkumpul satu demi satu. Ada banyak sekali jenderal iblis dan komandan iblis. Ada juga banyak sekali raja iblis dan kaisar iblis, yang semuanya menunggangi binatang iblis raksasa. Sambil mengawal peralatan mengerikan itu, mereka menuju ke Cold Blood Pass. Bulan yang terang bersinar di atas pegunungan. Li Qingshan dan Little N diam-diam meninggalkan kota awan hitam. Mengikuti perbatasan yang berkelok-kelok, mereka tiba di pegunungan tak berpenghuni. Ini adalah tanah harta karun yang telah dipilihnya dengan hati-hati, dan kebetulan berada di antara kota awan hitam dan kota besar lainnya. Itu adalah bagian terlemah dari garis pertahanan. Tidak perlu khawatir ketahuan. Pada saat yang sama, dia bisa mengamati pergerakan medan perang utama di domain iblis. Tepat seperti yang diramalkan Cao Tianjiao, ke-12 kaisar iblis telah berkumpul di Cold Blood Pass dan pasti akan membuat gerakan besar dalam waktu dekat. Bahkan jika dia berhasil menggagalkan rencana mereka untuk menimbulkan perpecahan, dia mungkin tidak akan berhenti. Terlepas dari apakah dia bisa lolos tanpa cedera atau tidak, dia tidak ingin menjadi pembelot. Di ketentaraan, itu adalah pelanggaran berat. Li Liehuo pasti akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mempersulitnya. Kalau begitu, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Bukan saja dia tidak ingin menghindari medan perang utama, tetapi dia juga ingin berusaha sekuat tenaga dan memperoleh cukup poin prestasi untuk menjadi murid sejati. Dengan begitu, dia tidak akan terbelenggu lagi. Jika dia maju, dia bisa membentuk pasukannya sendiri, memimpin pasukan, dan menjadi panglima pasukan. Jika dia mundur, dia bisa dengan tenang kembali ke Sekte Myriad Appearance dan bersiap untuk perjalanan ke Ultimate Ruins. Jika dia menggabungkan keduanya, dia bahkan mungkin dapat bersaing dengan Li Liehuo untuk posisi kakak senior tertua. Li Qingshan berdoa dalam hati, aku akan membunuh beberapa kaisar iblis lagi dan merebut posisi kakak senior tertua dari bocah nakal itu. Itu bisa dianggap sebagai balas dendam untukmu. Jiwa Anda di surga juga dapat beristirahat dengan tenang. Namun, jika dia disambar petir kesusahan hingga mati, dia akan berubah menjadi abu. Dia tidak mungkin lebih mati. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya lagi, saya tidak memiliki jiwa di surga. Meskipun dia mendesah, itu sangat terbatas. Bukan karena dia tidak berperasaan.
Hanya saja mereka tidak saling mengenal, dan mereka bahkan bermusuhan. Terjerumus dalam situasi seperti itu juga merupakan akibat dari kekeras-kepalaannya. Pada akhirnya, dia bahkan mengorbankan yin spiritnya untuk membantunya. Apapun yang terjadi, dia telah melakukan yang terbaik. Tentu saja, akan lebih baik jika dia bisa bertahan hidup. Jika tidak, apakah itu salahnya? Jauh di atas 9 langit, ekspresi Cao Tianjiao berubah. Wang Wenxing bertanya, ada apa, adik perempuan? Seseorang tampaknya berbicara buruk tentangku. Cao Tianjiao mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, itu pasti para iblis terkutuk itu. Wang Wenxing tersenyum. Setelah menjadi manusia abadi, kamu telah melangkah ke jalan keabadian, jadi indramu akan menjadi jauh lebih tajam. Namun, kecuali itu seseorang yang penting atau sesuatu yang penting, Anda mungkin tidak akan bisa merasakannya. Jika Anda bisa merasakannya hanya dari beberapa kata saja, bukankah Anda akan sangat kesal? Kakak senior benar. Cao Tianjiao bergumam pada dirinya sendiri, seseorang yang penting. Sesuatu yang penting. Wang Wenxing tiba-tiba menjadi serius. Jangan terganggu, adik junior. Istana surgawi tanpa hasrat ada di depan. Itulah hal terpenting saat ini. Dipahami. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan bumi, Li Qingshan berubah menjadi seekor iblis lembu, berdiri tegak dan melayangkan pukulan ke arah gunung di depannya. Ledakan. Gunung itu berguncang hebat. Retakannya menyebar seperti jaring laba-laba, seolah-olah itu adalah raksasa yang gemetar menghadapi kekuatan ilahinya. Dia tidak menggunakan tanah hidup 9 surga, hanya mengandalkan kekuatan iblis lembu. Meskipun tidak seefektif menghancurkan gunung dengan satu pukulan di 9 provinsi, itu tetap cukup mengesankan. Setan sapi menandukkan tanduknya. Dia menundukkan kepalanya lagi, dan tanduknya menerjang ke depan sementara kedua kukunya menendang ke belakang dengan keras. Ledakan. Di bawah sinar rembulan, N kecil melayang-layang, menatap lembu besar di kaki gunung sambil tersenyum saat lembu itu membenturkan kepalanya ke gunung seolah-olah kehilangan akal sehatnya. Setelah itu, separuh gunung tiba-tiba runtuh dan menimpanya. Bodoh sekali. Li Qingshan tertimpa puluhan ribu ton batu dan tanah. Jika dia orang lain, dia pasti sudah tertimpa benda berat itu sampai mati, tetapi dia merasa nyaman dan aman seperti baru saja kembali ke pelukan ibunya. Transformasi iblis sapi merupakan transformasi pertama yang telah ia kembangkan, sekaligus dasar bagi 9 transformasi iblis dan ilahi. Baik dari segi pertahanan, daya tahan, atau daya rusaknya, semuanya sempurna. Ditambah dengan benda suci seperti tanah hidup 9 surga, pada dasarnya semuanya sekuat yang seharusnya. Transformasi iblis sapi berfokus pada akumulasi, dan dia telah mencapai lapisan kelima bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak dapat mengumpulkan lebih banyak lagi. Bagaimana dengan pemahaman? Sepanjang perjalanan, ia telah menghadapi banyak musuh yang kuat dan kemunduran yang tak terhitung jumlahnya. Jika ia tidak memiliki sifat keras kepala ini, bagaimana ia bisa bertahan melalui semua kemunduran dan mencapai tempatnya saat ini? Kalau transformasi iblis kera dikatakan sangat cocok dengan temperamennya, dan tak ada hambatan saat mengolahnya, maka transformasi iblis sapi tidak perlu cocok sama sekali. Dia memang banteng yang mengamuk sejak awal. Tidak peduli kesulitan atau rintangan apapun yang ada, jika tinjunya tidak dapat menembus, dia akan menggunakan kepalanya untuk menghancurkan jalan keluar. Dia tidak percaya pada surga, dan hanya melangkah di bumi yang tebal, selangkah demi selangkah. Satu langkah maju lagi, lapisan ke-6 transformasi iblis sapi telah ditembus. Kekuatan tak berujung mengalir dari bumi, memenuhi anggota tubuh dan tulangnya. Namun, suasana hatinya sangat tenang. Dia baru saja melangkah maju dalam perjalanan panjangnya. Di dunia yang kecil, bumi menjadi semakin luas dan kokoh, menanggung segalanya, baik itu kemuliaan maupun penderitaan. Jalan di depan masih panjang, dan 9 surga tidak jauh. Dia perlahan bangkit, menyingkirkan 10.000 ton batu dan tanah, dan menatap langit berbintang. Chapter 1489. Di tanah tandus ini, seekor ular tak kasat mata berenang melewati pegunungan tinggi, melewati batas antara alam manusia dan wilayah iblis. Sosok berwarna pelangi itu berputar, memperlihatkan beberapa cakar sebelum menghilang lagi tak lama kemudian. Saat ia memasuki alam manusia, ia merasakan kehilangan yang aneh. Ini adalah perasaan kehilangan perlindungan. Hukum alam manusia tidak dapat menekan kaum iblis, tetapi dia, atau lebih tepatnya, dia, adalah anak takdir dari wilayah iblis. Meninggalkan wilayah iblis berarti kehilangan takdir ini, jadi perasaannya jelas jauh lebih dalam daripada kaum iblis biasa. Kau sudah menjadi kaum iblis. Setiap helai rambut di tubuhmu adalah satu. Kau tidak bisa membersihkan dirimu sendiri. Menurutmu apa yang akan dilakukan Sekte Myriad kepadamu? Membunuhmu di tempat, mengulitimu hidup-hidup, atau menggunakan Anda sebelum memasuki samsara. Itu mungkin hasil yang paling penuh belas kasihan. Qian Rongzi terus mengejeknya, tetapi Chuolong menjadi tenang. Kau tidak bisa menghentikanku lagi. Meninggalkan Infernal Domain membawa dampak yang lebih besar pada dirinya daripada pada dirinya, karena dia adalah anak takdir yang sejati. Yang terpenting, dia sudah siap mati. Dia tidak akan lagi diancam olehnya. Itu karena dia sangat memahami satu hal. Jika dia terus tenggelam dalam wilayah iblis, dia pasti akan menjadi orang yang akan dimangsa. Dia pada dasarnya tidak terkalahkan dalam bentrokan tekad ini. Itu seperti memenjarakan orang normal dengan orang gila. Jika orang normal tidak dapat membunuh orang gila, hasil akhirnya pasti orang normal yang menjadi gila, bukan sebaliknya. Kenyataannya, dia sudah merasa seperti akan gila. Tekadnya hampir hilang kendali. Dia harus berani melewati gunungan pedang dan lautan api, karena hasil yang didapat jauh lebih tragis daripada memasuki samsara. Dia tersenyum lembut. Jangan salahkan aku jika kamu menjadi gila saat waktunya tiba. Kalau begitu mari kita binasa bersama. Terdengar suara gemuruh di kejauhan, yang membuatnya khawatir.
Gempa bumi, tanah longsor, bukan? Itu suara benturan keras. Lebih mirip seperti pertarungan antara kultivator kuat. Ini seharusnya menjadi batas garis pertahanan kota awan hitam. Mengapa ada pembudidaya di sini? Ia memikirkan sesuatu, jika aku bisa bertemu dengan murid Sekte Myriad, lebih baik lagi jika murid langsung, aku bisa menjelaskan semuanya dengan jelas. Itu akan lebih baik daripada mempertaruhkan nyawaku di luar kota Black Cloud. Akibatnya, ia pun mengambil keputusan dan berenang menuju sumber gempa. Cukup aneh. Kali ini, dia tidak mengejek atau mengejeknya. Dia menunggu dengan tenang. Saat dia berenang melewati sebuah lembah, matanya menyipit. Di puncak gunung tak jauh dari sana berdiri sosok putih yang sangat familiar. Ia terdiam sejenak, dan tawa gilanya bergema di benaknya. Begitulah takdir, sungguh lelucon. Ki iblis yang mengepul datang dari depan. Itu sangat familiar. Dia dengan tidak sabar mengitari gunung tinggi lainnya. Sosok setinggi gunung berdiri di tengah pegunungan, dengan kepala lembu besar terangkat tinggi. Dia menatap langit berbintang. Li Qingshan, saya tidak mungkin salah. Inilah musuh yang telah mengalahkannya dan membawanya ke domain iblis. Sekalipun dia berubah menjadi abu, dia tidak akan lupa. Saat musuh bertemu, mata mereka berubah merah. Membunuh. Tepat saat dia hendak melancarkan serangan diam-diam, sosoknya terekspos. Cahaya dan bayangan 7 warna berputar, dan seekor naga raksasa berwarna-warni berkeliaran di antara pegunungan. Li Qingshan dan Little N menoleh. Dasar jalang. Dia mengumpat lagi dalam hatinya, tetapi ini adalah alam fana, gangguannya terbatas, jadi dia hanya mendekati Li Qingshan dan bertanya dengan dingin, Li Qingshan. Apakah kamu masih mengingatku? Petik 2. Li Qingshan juga terkejut. Naga sebesar itu tiba-tiba muncul, dan berhasil mendekat tanpa ketahuan, jadi pasti bukan orang yang mudah dihadapi. Sekarang setelah ditanya seperti ini, dia menjadi semakin bingung. Siapa kamu? Sepertinya itu, Naga Hui. N kecil memiringkan kepalanya, tasbih tengkorak meluncur ke tangannya. Naga Hui, Li Qingshan tiba-tiba menyadari, jadi itu kamu. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Mereka terpisah dari dua dunia, lalu masing-masing meninggalkan dunia untuk datang ke alam fana ini. Dunia itu begitu besar, sungguh malang bertemu di padang gurun ini. Perkumpulan kebencian, umat Buddha bukan tanpa alasan. Namun, Li Qingshan bukan lagi Li Qingshan yang dulu. Saat itu, dia baru berada di puncak kesengsaraan surgawi ketiga. Sekarang, dia telah melewati kesengsaraan surgawi keempat, dan bersiap untuk melewati kesengsaraan surgawi kelima. Selain itu, dia memiliki Little N di sisinya, jadi meskipun dia terkejut, dia tidak takut, dan semangat juangnya tinggi. Oh, kamu bergabung dengan alam iblis, dan ingin menyerang kota awan hitam secara diam-diam. Kebencian di hati Hui Dragon semakin memuncak. Dia melirik puncak gunung yang runtuh dan Little N, dan bertanya dengan dingin, mengapa kamu ada di sini? Li Qingshan mengedipkan mata lembunya, dan senyum muncul di wajahnya. Dia tidak bisa menahan tawa, dan tawanya bergema di pegunungan, seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang luar biasa. Ekspresi Hui Dragon tampak ganas, dan raungan rendah bergemuruh di tenggorokannya. Kalau temperamennya dulu begitu, dia pasti akan menerkamnya dan mencabik-cabiknya. Namun, setelah mengalami kebejatan ini, dia telah belajar untuk bertahan, dan masih ada sedikit rasa takut di dalam hatinya yang tidak mau dia akui. Yang paling kurang kumiliki sekarang adalah informasi tentang alam fana. Kenapa aku tidak mendapatkan informasi terlebih dahulu, lalu membalas dendam? Dengan begitu, saya akan lebih percaya diri. Li Qingshan tertawa, tetapi pikirannya segera memikirkan tindakan balasan. Dalam sekejap, dia telah memutuskan untuk menahan Hui Dragon di sini. Kalau tidak, jika orang ini pergi ke Sekte Myriad untuk mengeluh tentangnya, leluconnya akan terlalu besar. Dia bukan saja hampir menyebabkan kematian salah seorang murid sejati Sekte Myriad, tetapi dia juga akan disalahkan atas kematian mantan kakak senior tertua, Lin Xuan. Jika Chou Tianjiao benar-benar tewas di Cold Blood Pass, maka dia juga akan terlibat dalam kematian kakak perempuan tertuanya. Jika dia dibenci oleh kakak senior tertua saat ini, Lilai sampai menggertakkan giginya, maka posisinya sebagai murid dalam akan berakhir. Tidak perlu rencana apapun, dia harus berkemas dan lari saja. Bahkan Luo Hou Xiaoming dan Gu Yanying di gua bawah tanah misterius akan terlibat. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat merepotkan. Meskipun aku memiliki kekuatan untuk melawannya, hampir mustahil untuk membunuhnya. Bagaimanapun, dia adalah kaisar manusia, bukan kaisar iblis, dan anggota klan naga. Tubuhnya sangat kuat, dan alam iblis tidak jauh dari sini. Untungnya, orang ini diselimuti oleh ki iblis, jadi dia tidak bisa memasuki kota awan hitam. Terserahlah, aku harus mencobanya. Biar aku mulai dengan mengejeknya dulu. Li Qingshan berhenti tertawa dan menepuk dadanya. Aku adalah murid inti dari Sekte Myriad, jadi sudah jelas tugasku untuk melindungi wilayahku. Tidak ada yang aneh dengan kemunculanku di sini. Napas Hui Dragon terhenti. Matanya terbelalak tak percaya. Kau, murid inti dari Myriad Sect. Kemarahan yang tak terlukiskan langsung membuncah. Tawa mengejek Qian Rongzi kembali bergema di kepalanya, penuh dengan ejekan tajam. Ya ampun, menarik sekali. Seorang murid sejati yang perkasa telah menjadi seorang iblis, dan seorang daemon telah menjadi murid batiniah. Apa, kamu tidak percaya padaku? Li Qingshan menggelengkan kepala lembu besarnya dan mengeluarkan lambang Sekte Myriad untuk ditunjukkan. Lihat apa ini, dia tidak bisa menahan tawa lagi. Nasib memang aneh. Kalau saja kau tidak mengkhianati sekte dan jatuh ke alam iblis, aku tetap akan memanggilmu kakak senior. Tapi dengarkan baik-baik, aku pasti tidak akan membiarkan satu pun iblis terkutuk mendekati kota awan hitam. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah ke alam iblis dan jangan biarkan aku menemuimu lagi. Jika kau sudah lelah hidup,
Dia mengepalkan tinjunya. Aku akan menghajarmu lagi. Petik 2. Chapter 1490. Li Qingshan mencibir. Gerakanku ini selalu berhasil. Kau hanya mencari kematian jika kau mencoba melawanku secara langsung. Sambil mengeluarkan suara, dia melayangkan pukulan. Dalam kondisi transformasi iblis sapi, dia tidak perlu mengaktifkannya dengan sengaja. Tinjunya secara alami membawa kekuatan getaran. Bahkan Aosuan hampir dipukul sampai mati olehnya. Namun, pukulan itu tidak mengenai sasaran. Ia merasakan sakit yang tajam di sisi kanan lehernya. Ketika tinju besi itu melesat, sedikit kekejaman dan kelicikan melintas di mata naga Chuo. Tubuhnya yang besar tiba-tiba menyusut berkali-kali. Seperti pita kecil, ia melilit lengan Li Qingshan dan menggigit lehernya dengan ganas. Dia bukan lagi naga Chuo seperti sebelumnya. Dia masih memperhatikan aura seorang kaisar. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi naga beracun. Yang paling kuat bukanlah mantra pemanggil awan, melainkan racun yang terkandung dalam gigi naga. Bahkan kaisar iblis pun akan terluka parah jika digigitnya. Kau benar-benar licik. Li Qingshan menekan lehernya dan mengerutkan kening. Ia merasakan sakitnya neraka yang telah lama ditunggu-tunggu. Naga Chuo meraung, apakah kau masih ingat bagaimana kau menipuku saat itu? Racunnya tidak hanya dapat menembus sumsum tulang dan menghancurkan tubuh fisik, tetapi juga mengandung semacam kebencian yang dapat menggerogoti jiwa. Oleh karena itu, dia memenangkan langkah ini. Dia tidak hanya tidak menerkam Li Qingshan, tetapi dia juga menjauh, menunggu racun itu bekerja pada Li Qingshan. Dia ingin sekali mendengar teriakan kesakitannya. Dia melirik tebing dari sudut matanya. Sosok Little N telah menghilang di suatu titik. Dia bahkan tidak bisa menangkap jejak auranya. Li Qingshan tersenyum jujur. Untungnya, aku baru saja berhasil. Kalau tidak, aku benar-benar akan jatuh ke dalam perangkapmu. Racun berwarna-warni itu menyebar dengan cepat di lehernya. Namun, dalam transformasi iblis sapi, dia tidak perlu secara sengaja menggunakan semua kekuatan sihir iblis sapi. Di antaranya adalah, iblis sapi memalsukan kulitnya. Meskipun gigi naga Chuo tajam, mereka tidak dapat menggigit kulit lembu yang tebal dan keras ini. Namun, penyakitnya terletak pada teksturnya. Oleh karena itu, ia dengan santai meraih dan merobek kulit sapi yang mati. Lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia masih memiliki senyum konyol di wajahnya dan sepasang mata banteng yang melotot. Dia menatap naga Chuo dengan tenang. Lagi. Naga Hui mengeluarkan raungan naga dan menyemburkan racun berwarna pelangi yang berubah menjadi awan beracun yang melonjak. Ia memenuhi seluruh lembah dan langsung menelan tubuh besar Li Qingshan. Dia menyelam ke dalam awan beracun dan menyembunyikan kehadirannya. Naga bisa bangkit dan bersembunyi. Jika besar, ia akan menyemburkan kabut. Jika kecil, ia akan menyembunyikan diri. Ini adalah teknik yang sudah dimilikinya. Bahkan tanpa bantuan Qian Rongzi, dia dapat menggunakannya dengan mudah. Saat aku berada di 9 wilayah, aku bagaikan seekor naga yang terperangkap dalam kawanan. Baru saja aku kalah darimu. Hari ini, aku akan memanggilmu. Suatu kekuatan tak kasat mata tiba-tiba meluas. Dia menerobos kabut beracun. Naga Hui yang terekspos juga menjadi lamban. Hei, ada cacatnya. Sebuah tangan besar turun dari atas, menepisnya seperti lalat. Dengan suara keras, ia menabrak puncak gunung. Lingkungan di sekitar Li Qingshan bersih, tidak ada setitik pun debu yang terlihat. Ini adalah salah satu taumaturgis iblis sapi, medan bumi besar. Dia merasa sedikit menyesal. Serangan telapak tangan itu tidak mengandung kekuatan getaran saat medan kekuatan bumi besar diaktifkan sepenuhnya. Itu jauh dari cukup untuk melukai naga Hui dengan parah. Yang dilakukannya hanyalah membalikkan keadaan. Iblis sapi tidak dikenal karena kecepatannya. Ia tidak memanfaatkan situasi untuk mengejar. Ia berdiri tegak di bawah langit berbintang, bahu-membahu dengan pegunungan. Dia jelas tidak memiliki sedikit pun keuntungan, tetapi dia tenang seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Dia seperti orang tua yang menatap pemuda nakal dan bertanya sambil tersenyum, masih jalan. Ledakan, puncak gunung runtuh, batu-batu berhamburan kemana-mana. Naga yang marah itu terbang ke langit, menatap Li Qingshan. Namun dia tidak memiliki keunggulan. Dia sangat takut. Baru beberapa saat sejak pertempuran 9 wilayah, tetapi dia sudah tumbuh ke tingkat ini. Jika dia tidak dapat membunuhnya dalam pertempuran ini, dia mungkin tidak mempunyai kesempatan lagi di masa depan. Karena kau tidak bisa melakukan apapun padaku, mengapa kau tidak nyala kembali ke domain iblis? Kota Awan Hitam memiliki 2 komandan pasukan. Li Liehuo adalah saudara laki-lakiku, dan Chou Tianjiao adalah wanitaku. Kalau kau berani mati, aku akan segera mengaktifkan formasi awan hitam menggelegar petir dan mengubahmu menjadi abu. Suara Li Qingshan rendah dan jujur. Dia berbohong tanpa mengubah ekspresinya. Li Liehuo, Chou Tianjiao, berani sekali kau bicara omong kosong. Saat Chuolong pertama kali bergabung dengan Sekte Fenomena Segudang, keduanya sudah menjadi yang terbaik di antara para murid sejati. Meskipun dia tidak percaya dengan perkataan Li Qingshan, dia tidak bisa tidak merasa ragu. Di alam iblis, curiga adalah sifat dasar yang tidak boleh diabaikan. Li Qingshan menggunakan kesempatan ini untuk mengeluarkan sebuah benda dengan jentikan tangannya. Benda itu adalah sebidang tanah yang sangat biasa, tanpa ki spiritual sama sekali. Benda itu hanya seukuran kepalan tangan. Di tangannya yang besar, benda itu seperti sebutir pasir. Jika dia melemparkannya ke tanah dengan santai, tidak ada kultivator yang akan menyadarinya, apalagi mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, ini adalah satu-satunya bagian dari tanah hidup 9 surga yang terkondensasi di dunia yang luas. Tidak peduli di dunia manapun ia jatuh, ia akan segera dilahap. Ia hanya akan muncul lagi saat dunia itu hancur.
Jika ada yang ingin mengambilnya, mereka harus melakukan perjalanan melalui kehampaan dan menghancurkan dunia yang luas dengan tangan mereka sendiri. Namun, untuk mencari makanan di antara miliaran ton tanah dan batu sambil melawan binatang pemakan kehampaan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan dewa sejati dan dewa iblis tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bagi Li Qingshan, benda itu jauh lebih kuat daripada harta sihir apapun. Namun, pada akhirnya, benda itu hanyalah objek eksternal. Sudah waktunya, dia membuka mulut iblis sapinya dan memperlihatkan dua baris gigi depan yang rapi. Dia menelannya tanpa ragu-ragu. Tanah hidup 9 surga mengalir ke tenggorokannya, tetapi tidak masuk ke perutnya. Sebaliknya, tanah itu jatuh ke dunia kecil dan tenggelam jauh ke dalam tanah. Dalam sekejap, tanah bergetar hebat dan meluas lebih jauh. Iblis sapi tingkat ke-6 milik Li Qingshan, yang baru saja ia tembus, maju sekali lagi. Kekuatan tak terbatas melonjak keluar dari dunia kecil itu. Tubuhnya membengkak dan otot-ototnya menonjol. Sepasang tanduknya menjulur keluar dan kulitnya menjadi lebih keras. Dia mengepalkan tangannya, merentangkan lengannya, dan berteriak ke langit. Tanah di bawah kakinya hancur menjadi debu. Beberapa gunung di sampingnya runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Di kota awan hitam, Li Liehuo tiba-tiba membuka matanya. Ia merasakan getaran kecil dari tanah. Ia bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini gempa bumi? Chuolong merasa semakin terguncang. Momentumnya pun melemah. Tekadnya untuk membunuh Li Qingshan di sini dan sekarang sudah goyah. Tanpa sadar ia terbang sedikit lebih tinggi, menjauh dari tanah. Setelah berubah menjadi naga berbisa, metode serangan terbaiknya adalah menyelinap ke arah musuhnya tanpa bersuara dan menggigit bagian vital musuhnya. Kemudian, ia akan menyuntikkan racunnya. Namun, Qian Rongzi telah melihat gerakan pamungkasnya sejak awal. Dia ingin menghancurkan Li Qingshan secara langsung, tetapi dia menyadari bahwa Li Qingshan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Untuk sesaat, dia ragu apakah dia harus terus bertarung, menuju kota awan hitam, atau kembali saja ke domain iblis. Rasanya enak sekali. Li Qingshan menjilat bibirnya. Mulai sekarang, tanah hidup 9 surga bukan lagi objek eksternal. Sebaliknya, itu adalah bagian dari kekuatan besar iblis sapi miliknya. Dengan ini, dia hampir mencapai tingkat ke-7 iblis sapi. Sayang sekali dia tidak memiliki cukup tanah hidup 9 surga. Kalau tidak, dia mungkin bisa mencapai tingkat ke-9 iblis sapi dalam sekali jalan. Saat itu, bahkan Li Liehuo tidak akan mampu menahan pukulan ringan darinya, apalagi Chuolong. Setelah gempa mereda, tidak ada lagi gunung dalam radius 50 km. Gurun telah terbentuk di antara gunung-gunung tersebut. Li Qingshan berdiri di padang pasir dan menatap naga berbisa di langit. Ia mengulurkan tangan dan meraih udara. Turun. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.